Oke, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1, untuk mempresentasikan atau mempraktekkan praktek kucing yang akan dilaksanakan oleh Pak Thoyib Goir sebagai coachnya dan Ibu Karmawati sebagai yang di kucing. Nah, untuk selanjutnya alur yang diberikan nanti adalah alur yang diambil dari materi sebelumnya, yaitu alur delta. Untuk waktu dan kesempatan ini saya berikan kepada Pak Thoyib dan Bu Karma. Silakan Pak Thoyib dan Bu Karma. Baik, terima kasih Bu Ariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam simulasi coaching ini, saya dan Bu Karmawati, dengan topik permasalahan adalah proses di kelas di mana Ibu Karma sedikit mengeluhkan kurang optimal dalam proses pembelajaran diferensiasi yang dilakukan. Baik, silakan Bu Karma, kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Fasilitator Pak Irwan dan rekan-rekan semua yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Di sini saya memiliki sebuah perbincangan di mana saya merasa ada sedikit kendala dalam mengoptimalkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Jadi, apa yang Ibu keluhkan, yang Ibu rasakan dalam optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan? Baik, saya merasa penerapan pembelajaran berdiferensiasi belum mencapai hasil, Pak, yang maksimal menurut saya. Menurut Ibu nih, apa yang menjadi penyebab masih kurang maksimalnya pembelajaran yang Ibu lakukan tersebut? Ini Pak, dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada beberapa murid yang belum bisa mengikuti pembelajaran itu secara aktif. Kemudian masih ada murid yang hanya melihat tapi tidak memahami apa yang telah disampaikan oleh guru, dan ketika kita sedang berdiskusi juga dalam kelompok juga dia masih itu Pak, masih belum paham, masih belum mengerti apa yang didiskusikan mereka, seperti itu Pak. Jadi dari permasalahan yang ada nih, menurut Ibu upaya apa yang kira-kira yang Ibu bisa lakukan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut yang sesuai dengan kebutuhan murid, yang sehingga semua murid itu bisa merasakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya, Bu? Baik Pak, sebenarnya saya sudah berusaha untuk mengenal karakter murid saya, dengan kemudian saya juga sudah membagi mereka ke dalam kelompok-kelompok belajar seperti kelompok visual, audiovisual maupun kinestetik, seperti itu Pak. Sesuai dengan kebutuhan murid, seperti itu Pak. Baik. Jadi apakah pada pembelajaran sebelumnya, pembelajaran diferensiasi yang sudah Ibu lakukan, apakah hal tersebut sudah Ibu lakukan, memetakan kebutuhan gaya belajar murid? Iya Pak, sudah saya petakan sebelumnya. Saya sudah melaksanakan pemetaan, sudah melaksanakan pembelajaran, dan saya juga sudah menyesuaikan kebutuhan dengan gaya belajar murid. Kemudian saya merancang pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid.
yang berdiferensiasi dengan pendekatan baik itu dari diferensiasi konten dan proses seperti itu, Pak. Baik. Selain Ibu sudah memetakan nih kebutuhan daya belajar murid untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan diferensiasi konten, proses maupun produk nih. Kira-kira langkah apa lagi yang bisa Ibu ambil untuk mewujudkan pembelajaran tersebut sehingga murid itu dapat mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan nanti itu dengan baik? Mungkin saya akan merancang pembelajaran yang mungkin lebih menarik lagi, lebih menyenangkan, dan membuat kesepakatan belajar sebagai keyakinan kelas secara bersama-sama dengan murid, Pak. Baik. Jadi dari keluhan yang Ibu sampaikan, Ibu sudah menemukan sendiri solusi untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih baik, sehingga sesuai dengan kebutuhan daya belajar murid. Ide-ide Ibu sudah sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan pembelajaran yang Ibu lakukan ke depannya bisa menjadi lebih baik. Baik, Pak. Terima kasih atas sharing dan motivasinya. Semoga ini dapat saya terapkan di kelas saya dengan baik, Pak. Baik, terima kasih Bu. Mungkin sesi coaching kita cukup karena Ibu sudah menemukan upaya-upaya dari problem yang Ibu hadapi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bu Haryana. Ya, terima kasih Pak Thoyib dan Bu Karma atas praktek yang dilakukan, dan demikianlah praktek dari coaching kelompok kami yang menggunakan Alur Tirta. Untuk waktu saya kembalikan ke Bapak Fasilitator, Bapak Irwan. Baik, terima kasih Bu Haryana, Bu Karmawati, dan Pak Thoyib. Silakan dari kelompok 2 bisa menyampaikan hasil observernya. Kelompok 2, Bu Reni, Bu Ika, dan siapa satu lagi kemarin? Pak Andinata, Pak. Pak Andinata, oke. Silakan. Bu Reni mungkin bisa memberikan observernya. Baik, terima kasih. Mungkin saya sampaikan sedikit hasil observasi saya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya ya untuk kelompok 1. Di sini dari hasil observasi saya, secara garis besar menurut saya alur tirtanya sudah dilaksanakan, sudah masuk. Cuman mungkin tambahan menurut saya di awal itu saat memulai mungkin pentingnya untuk membangun suasana dulu Pak Thoyib. Jadi jangan langsung itu kan jadi kayaknya agak masih gimana ya, masih agak kagok agak inilah. Jadi jadi istilahnya penting kayaknya kita bangun dulu suasana di awal, baru lah menuju tadi apa nih yang mau kita bicarakan. Menurut saya sih seperti itu. Untuk yang tujuan juga sudah tadi ditanyakan. Jadi tujuan pertemuannya, tujuan pembicaraannya, arahnya kemana. Kemudian identifikasinya tadi sudah menanyakan ada hambatan yang dialami, kemudian solusi apa. Nah, rencana aksinya tadi ditanyakan langkah-langkah yang dapat diambil menurut Bu Karma tadi. Apa dari yang dari Bu Karmanya sendiri kan secara garis besar menemukan solusi sendiri. Jadi kan tujuan coachingnya itu kalau sepemahaman saya sih membangun potensi dan menemukan sendiri solusinya tadi, tanpa harus kita sebagai coach itu memberikan
nasihat atau solusi-solusinya. Jadi dari si coachnya ini juga sudah menemukan solusinya dan diakhiri dengan tanggung jawab komitmen di akhirnya tadi. Mungkin dari saya cukup itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Reni atas masukannya. Ada yang mau menambahkan dari kelompok 2? Oke, Pak Andi, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi alhamdulillah kelompok 1 sudah melaksanakan praktek coaching sesuai dengan, kalau menurut emak saya sudah sesuai dengan alur Tirta yang sudah yang ada di dalam modul ini. Kemudian benar, saya setuju tadi apa yang dibilang oleh Bu Reni bahwa di awal itu kita harus mencoba melepaskan suasana dulu yang kepada si coach ini. Nah, kemudian tadi juga ada sedikit mungkin saya terlewatkan, boleh tadi bilang sebentar. Kalau di alur Tirta itu ada skala apa yang skala yang masalah yang ada pada si coach ini berapa, kemudian ingin dicapai itu berapa, itu juga harus kita masukkan ke dalam kita meng-coaching ini gitu. Kemudian selebihnya sih saya rasa udah cukup lumayan. Yang namanya coaching kita tidak memberikan jawaban, intinya kita menggali potensi yang ada pada si coach itu. Jadi jawaban itu didapat oleh si coach itu sendiri. Jadi itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah menyampaikan observernya. Baik, selanjutnya, oke, saya stop dulu ya. Ini untuk kelompok 1 rekaman.